telah berhasil apa contohnya? Ya, contohnya adalah seasonal flu ataupun flu musiman, ya, campak, ya, dan polio, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana herd imunitas itu diimplementasikan. Ya, nah bagaimana skenario, ya? Bagaimana skenario herd immunity ini bisa dibentuk, ya? Nah, ini ada dua cara, ya. Cara pertama adalah dengan melakukan vaksinasi. Ya, nah dengan proses vaksinasi ini, ya ini adalah cara yang ideal. Kenapa? Ya, karena ini tidak menimbulkan morbiditas, tidak menimbulkan masalah kesehatan terhadap penduduk, ya. Nah, jalur vaksinasi inilah yang efektif. Nah, inilah yang kita lihat, ya, banyak program-program di masa lalu yang sukses seperti smallpox atau penyakit polio, ya. Dengan adanya imunisasi secara berkelompok, penyakit ini bisa mengalami eradikasi, ya. Nah, ini adalah cara yang ideal. Nah, dalam konteks sekarang, dalam konteks COVID-19, ya, belum ada vaksin yang ada. Nah, proses ini, ya, menyebabkan kita menggunakan cara namanya jalur infeksi massal. Ya, nah jalur infeksi massal ini apa maksudnya? Ya dibiarkan saja ya rakyatnya itu terinfeksi secara alami sehingga lama-kelamaan ini akan membentuk proses kekebalan sendiri sehingga tampak vaksin pun pada suatu titik apabila penyakit itu datang di kemudian hari, ya ini tidak sampai menyebar ke seluruh penduduk. Ya, nah cara kerjanya bagaimana? Ya, nah awal-awal herd immunity ini pada saat ya penduduk belum memiliki kekebalan, dia akan menyebar ya dengan dengan bebas. Ya, nah pada saat orang-orang ini sembuh, dia akan membentuk kekebalan. Di sini kita akan melihat contohnya, ya kalau orang yang terinfeksi ini warnanya kuning tua, sedangkan orang yang sudah mendevelop immunity, ya warnanya ya menjadi berarsir, ya. Jadi berarsir. Nah kalau kita lihat pada saat dia terkena, ya orang yang terinfeksi yang warna kuning ya mengenai orang yang warnanya diarsir itu terhenti, siklusnya akan terputus. Ya, nah pada suatu titik di mana orang yang mengalami herd immunity, di mana orang-orang yang sudah mendevelop kekebalan secara mandiri, ya yang terjadi adalah ya rantai ini akan terputus di tengah jalan karena tidak akan sampai ke orang yang rentan. Nah, ini adalah metode bagaimana cara herd immunity bekerja. Ya, jadi dia akan menyebar, sampai orang yang ada kekebalan dia akan stop, dia tidak akan lanjut. Kalau tidak ada herd immunity berarti akan berlanjut. Jadi ini adalah cara herd immunity bekerja. Nah, ini adalah $1 million question, ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan. Seberapa persen, ya, seberapa banyak sih yang diperlukan untuk mencapai herd immunity? Kalau kita lihat ahli-ahli itu kadang-kadang ada menangkan 60%, 65, 70, 80, 90. Nah, ini dasarnya dari mana? Ya, nah tergantung ya hal ini tergantung dari berbagai macam faktor. Faktor yang utama adalah agen penyakit itu sendiri, bakteri, virus, ya itu sifatnya seperti apa? Apakah dia itu stabil, ataukah dia cepat bermutasi, ataukah dia cepat sekali dia menyebar, atau seberapa lama dia bisa menginfeksi orang dan sebagainya. Itu menentukan ya angka minimum persentase yang harus dicapai untuk mencapai herd immunity. Yang kedua ini orangnya, ya inangnya, orangnya. Apakah ini hanya manusia saja atau dia bisa menyebar melalui nyamuk atau misalnya melalui hewan peliharaan, ya. Nah, ataupun kondisi kesehatan dari orang tersebut bisa jadi jenis kelamin, status sosial, ya usia dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Ya, tergantung dari berbagai iklim, temperatur, suhu dan sebagainya, ini akan membentuk
kondisi di mana ya batas minimum ya herd immunity yang akan tercapai itu dapat diprediksi. Biasanya ya semakin cepat menyebar, semakin luas, semakin capable sebuah agen penyakit menular ini menginfeksi penduduk, maka persentase herd immunity yang harus dicapai ya itu akan semakin tinggi. Nah, persentase inilah yang kita sebut dengan herd immunity threshold. Ya, nah, herd immunity threshold ini batasnya ini kita harus hit berapa persen nih agar penyakit ini akan menurun, melandai dan hilang. Ya, jadi ini adalah contoh ya dengan R0. Nah, R0 ini adalah derajat infeksi. Ya. Kalau R0-nya 2 artinya apa? R0-nya 2 satu orang berpotensi menginfeksi 2 orang, 2 orang menginfeksi 4 orang, 4 orang 8 orang. Kalau R0-nya 5 ke 10 ke dari 5 dari 5 ya, dari 1 ke 5, 5 ke 25, dari 25 ke 125, 125 ke 625. Nah, kalau herd immunity threshold ini akan tercapai apabila R0-nya bisa ditekan di bawah 1. Contoh, ya, R0 di bawah 1 dapat contoh saya ambil 0,5. Ya. Jadi dari 10 orang, siklus selanjutnya nanti jadi 5 orang. Siklus selanjutnya dari 5 jadi 2,5. Dari 2,5 jadi 1,5. Dia akan menurun terus sampai melandai. Nah, titik seperti inilah ya yang harus kita hitung ya berapa persen herd immunity sih yang harus kita capai sehingga R0-nya menurun. Nah, inilah menjadi dasar perhitungan ya HIT ini atau herd immunity threshold. Batas minimumnya harus berapa persen orang yang harus memiliki antibody. Ya. Nah, kalau untuk COVID-19 ini sendiri berapa thresholdnya? Jadi ini ada berbagai macam versi yang dikemukakan oleh ahli. Ya, jadi ini masih tidak teratur ya. Jadi ini masih kisaran ya. Jadi ada yang mengatakan ini 60 sampai 80%. Ini adalah kisaran yang dikemukakan oleh ahli. Ya. Nah, kalau semakin tinggi ini penyebarannya akan semakin lambat. Jadi harus berapa persen? Nah, makanya pemerintah setiap hari akan mengumumkan berapa kasus. Karena berapa kasus ini kita akan memonitor apakah herd immunity ini terbentuk. Ya. Nah, ini adalah wacananya, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya seperti apa? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya bahkan negara yang paling gawat seperti New York di mana orang-orang sudah bergelimpangan, Bapak Ibu. Antibodinya yang sukses diukur hanya 20% dari total penduduk. Di London 17,5%. Di Wuhan 10%. Di Swedia 7,3%. Padahal itu sudah setengah mati, sudah banyak yang berkelimpangan. Tapi ya tingkat orang yang sudah memiliki kekebalan masih sangat rendah. Ya. Dari sini kita melihat bahwa ini tidak semudah yang kita kira. Ini tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Nah, ini adalah problem dari herd immunity. Problemnya adalah yang pertama, infeksi baru itu bisa memunculkan strain atau mutasi virus yang baru. Pada saat ada virus yang baru, ya, otomatis apa? Jadinya adalah tipenya menjadi berbeda. Antibodi yang berkembang di tubuh kita, ya, bisa atau tidak ya menargetkan strain yang berbeda. Contoh nih, tubuh saya kenanya strain A. Saya sembuh, saya jadi kebal terhadap strain A. Nah, kalau ada strain B yang masuk menginfeksi saya, ini belum tentu loh.
belum tentu bisa kebal. Meskipun sama-sama namanya COVID-19, tapi dia membentuk tipe-tipe yang berbeda-beda. Nah, bagaimana strain lain? Problem yang ketiga namanya immunocompetence. Immunocompetence ini apa? Nah, contoh nih, ya, hepatitis B. Kita tahu hepatitis B itu harus kita injeksi 3 kali, itu bertahan kurang lebih 10 tahun. Nah, itu artinya vaksinnya imunokompeten. Ada beberapa penyakit, ya, pada saat kita booster dengan vaksin dan adjuvan, paling hanya bertahan 6 bulan, 1 tahun. Setelah itu Anda harus vaksin sekali lagi, biar naik sekali lagi. Nah, inilah yang namanya imunokompetens. Dari penelitian sebelumnya, coronavirus itu ada yang menemukan, ada yang mensinyalir ini hanya 6 bulan saja. Berarti apa? Setelah 6 bulan, ya, sel sel yang memproduksi antibodi atau B sel ini dan T sel ini yang merespons ini akan menurun lagi. Anda harus vaksin sekali lagi. Nah, ini imunokompetens akan menjadi pertanyaan. Meskipun saya sembuh 6 bulan lagi, saya bisa terinfeksi lagi dengan strain yang sama, apalagi yang berbeda. Ya. Nah, berikutnya adalah ini COVID-19 ini dia sifatnya bisa mengakali dan menekan kekebalan tubuh yang alami. Ya, ini sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Ya, nah problem lagi kita melihat di belakang di sini, ya, New York yang sudah mati-matian, yang sudah banyak korban jiwa sampai ribuan hanya 20%. Berarti ini tingkat kematiannya berapa? Kalau di Indonesia ini dipaksakan bahkan sampai 60% saja dengan tingkat kematian 8,5%, itu bisa berarti 13 juta nyawa melayang. Nah, apakah ini sebuah alternatif yang bisa kita capai? Ya. Berikutnya adalah biaya perawatan yang mahal dan infrastruktur kesehatan. Apakah ini bisa menjadi suatu pertimbangan? Kalau kita ingin herd immunity ini terjadi, berarti kita harus siap menampung orang-orang yang sakit. Apakah hal ini bisa? Does it work? Itulah pertanyaan yang paling besar yang harus kita jawab. Apakah ini bisa berhasil? Kita tahu ya, Swedia ini adalah salah satu negara di Skandinavia yang memiliki fasilitas kesehatan yang tinggi, yang bisa dikatakan yang terbaik. Ini pun ya, ini pun kalau saya lihat yang di garis merah ini one of the highest death rate per kapita. Ini menimbulkan angka kematian yang tertinggi dibanding negara-negara Eropa yang lain. Lah, negara Eropa aja seperti ini, apalagi negara kita, Bapak dan Ibu. Kalau seperti Singapura atau Malaysia atau Thailand yang angka kematiannya rendah, mungkin itu menjadi suatu pertimbangan. Nah, apakah kita siap? Itu adalah pertanyaan besarnya. Ya. Kalau kita melihat kondisi di Indonesia itu sendiri, ya, tingkat kesehatan dan kebugaran masyarakat itu tidak merata dan di bawah rata-rata. Banyak orang yang belum memiliki kesadaran hidup sehat. Dan kita sama-sama tahu bahwa tingkat kedisiplinan orang Indonesia ini masih perlu ditingkatkan dan imbauan yang arahan yang pasti ini juga belum ada. Jadi ini bisa menimbulkan kebingungan. Ya, nah kapasitas infrastruktur kesehatan di Indonesia itu seperti apa? Apakah kita bisa menampung ya 60% kali 260 juta bisa ratusan juta kalau kita mau menempuh herd immunity? Apakah Indonesia bisa menampung sebanyak itu? Kalau tidak, akibatnya apa? Ledakan jumlah penderita yang jauh di atas kapasitas, tingkat kematian yang tinggi dan kekebalan yang timbul. Ya, New York saja yang sudah mengorbankan sedemikian banyak hanya 20%. Berarti New York harus mengorbankan lebih banyak penduduk lagi. Waduh, kalau di Indonesia apakah kita sanggup? Alternatif lainnya melakukan PSBB atau lockdown. Kita sendiri tahu imbas terhadap ekonomi ini luar biasa sekali. Ya.
Apakah kita bisa menahan ya imbasnya sedemikian besar? Ya. Nah, kita sendiri tahu ya, dengan adanya pertimbangan ekonomi dan kita sendiri tahu kurva dari tingkat infeksi baru itu sama sekali belum melandai. Dan PSBB memang akan berakhir. Apa boleh buat? Ekonomi sudah hancur remuk redam. Banyak PHK yang terjadi. Jadi ini ada dua pilihan, buah si malakama. Apakah memilih ekonomi atau COVID-19? Apakah kita semua siap untuk menempuh herd immunity? Sepertinya kalau saya melihat dinamika yang ada, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita akan menempuh jalur herd immunity meskipun dengan new normal. Nah, new normal sendiri ya tentu saja juga akan menghambat herd immunity. Ya, karena kan proses infeksi dari orang ke orang kan akan menjadi lebih terbatas. Otomatis herd immunity akan lebih lambat. Penyakit ini akan ada terus di masa yang lebih lama. Apakah kita semua siap akan hal tersebut? Kalau Anda work from home mungkin bisa. Tapi ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan work from home yang menyebabkan orang dan karyawan dirumahkan. How can we survive? Kita tidak bisa mengharapkan orang lain, kita tidak bisa memaksa ekonomi, kita tidak bisa hanya mengandalkan dan menunggu anjuran pemerintah. Hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, ya, siap tidak siap, mau tidak mau, suka dan tidak suka terhadap herd immunity. Tubuh kita lah yang harus kita ya rawat, yang harus kita persiapkan sehingga ya proses ini ya paling tidak berimbas ya signifikan terhadap kesehatan Anda, keluarga Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jadi bagaimana kita bisa bertahan ya? Sistem kekebalan tubuh kita yang kita bagusin dan perbaikan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ingat Bapak dan Ibu, pada saat kita terkena penyakit lain selain COVID-19, itu akan meningkatkan risiko terinfeksi atau ya tingkat keparahan dan kematian juga akan meningkat. Nah, jangan lupa hal tersebut ya yang saya sebut dengan komorbiditas. Ya. Nah, kita baca ya, important things are inevitably cliche, but nobody wants to admit that. Banyak sekali, aduh, ini selalu digaung-gaungkan, dinyanyi-nyanyikan oleh praktisi-praktisi kesehatan, Kementerian Kesehatan, bahkan saya sendiri Anda sampai bosan menonton hal tersebut. Ya, ini klise tapi banyak sekali kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang belum bisa mendisiplinkan diri. Hal ini sudah disampaikan again, dan again. Ya, tiga hal ini kedengarannya klise, kedengarannya itu berulang-ulang. Tapi inilah cara yang terbaik untuk menghadapi herd immunity. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ya, kita hanya bisa mengandalkan kekebalan tubuh, kita hanya bisa mengandalkan perawatan sel-sel tubuh kita sehingga dalam kondisi apapun kita siap untuk membangun herd immunity. Yang pertama, jaga mulut. Apa yang Anda konsumsi menentukan nasib sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda. Kalau dulu Anda malas-malasan menabung untuk makanan yang lebih baik, pada saat Anda dulu ogah untuk melakukan perencanaan gizi yang baik,
kalau kita dihadapkan dengan herd immunity, apabila Anda sayang dengan diri Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang Anda sayangi, maka kita harus siap-siap merawat tubuh kita dengan mengkonsumsi zat-zat yang bergizi apa saja. Ya, kita harus makan makanan pokok, sayuran dan buah-buahan, ya, protein nabati dan hewani, ya, gula, garam dan minyak kita rawat, dan minum air setidaknya 2 liter. Itu adalah pedoman yang sudah lama digaungkan sejak 10 tahun yang lalu. Tapi apakah kita semua menggubris? Buktinya apa? 95% rakyat Indonesia kekurangan serat. Itu jelas. Ya, artinya apa? Kita memang tidak banyak yang tidak memenuhi ya pola makan yang seperti ini. Yang kedua, ya, kita tahu yang dulunya kita tidur teratur, yang dulunya kita tahu kita ada jam-jam tertentu yang disiplin, akibat orang-orang work from home, akibat kebiasaan yang berubah, akibat tingkat ekonomi yang berubah, menyebabkan apa? Orang-orang banyak menghabiskan waktu dengan kebiasaan yang kurang baik. Orang banyak melakukan perencanaan buruk, bergadang dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini pada saat kita mau membentuk herd immunity ini akan menjadi kontraproduktif. Semakin buruk kondisi imun ya akibat hal-hal ini justru akan menghambat terbentuknya herd immunity. Bagaimana kita mau mengharapkan hal ini? Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat krusial sekali. Ya. Yang ketiga, pada saat kondisi new normal ini, ya mungkin aktivitas untuk ke tempat kebugaran akan lebih terbatas, ya dan sebagainya. Nah, hal ini juga menyebabkan orang-orang menjadi lebih sedenter, orang-orang menjadi tidak kemana-mana. Lah, ini adalah satu, ya, aktivitas fisik adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menstimulasi kekebalan tubuh. Kalau Anda mau bangun herd immunity, ini olahraga sangat penting. Kalau kita tidak melakukan ini, jadi tidak akan optimal. Yang artinya apa? Herd immunity akan semakin lama. Kalau kita lihat rasio tadi, New York, Swedia, itu saja yang rata-rata rakyatnya lebih sadar kesehatan itu pun hanya terbatas. Bahkan tidak sampai 10%. Atau kisaran 10%. Masih jauh dari angka minimum 60%. Apalagi kita yang tidak melaksanakan hal ini. Sampai kapan? Rakyat kita sendiri sudah berteriak. Sudah bosan. Ekonomi sudah tumbang. Tapi kalau Anda tidak melakukan ini, sampai kapan kita akan menunggu? The habit starts with you. Jadi Anda mau menunggu sampai kapan? Itu pertanyaannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang yang makan gizinya cukup pun karena ada perubahan kebiasaan, ada ancaman yang lebih, otomatis ya harus ada tambahan zat-zat selain yang ada di dalam gizi-gizi program seimbang tadi. Jadi kita harus melaksanakan gizi yang sempurna. Seimbang saja mungkin sudah tidak cukup, Bapak dan Ibu. Karena ancaman-ancaman ini, karena kondisi new normal ini, karena ada penyakit-penyakit baru yang akan menghampiri kita sebelum COVID-19 selesai. Flu gelombangnya nanti akan datang. Kita tahu musim kemarau nanti ada penyakit-penyakit baru lagi yang muncul. Makanya kita harus mempersiapkan gizi yang sempurna. Jadi fortifikasi zat aktif ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa bersama-sama ya mendukung health immunity, mau tidak mau, suka tidak suka. Makanya
kita sayangi sel-sel tubuh kita, termasuk sel kekebalan tubuh kita sendiri. Ya. Dan BioGreen Science ya sudah banyak menyiapkan produk-produk yang berkualitas sehingga kita bisa membangun ya imun tubuh kita, sehingga kita bisa ya menambah pasokan zat-zat bioaktif sehingga gizi kita menjadi sempurna. Ya. Jadi kita membangun benteng-benteng tersebut ya. Benteng imun yang pertama biomal. Apa yang bisa biomal lakukan? Ya, biomal ini bisa menstimulasi sel imun dan menekan stres untuk aktivitas kekebalan tubuh yang lebih baik dengan konsumsi 2 saset per hari. Ya, dan ini sudah kita lihat ya aktivitas-aktivitas terhadap sel-sel imun. Ya. Dan kita juga melihat dia juga bisa mendukung organ-organ yang penting dan juga bisa menekan penyakit metabolik dan melindungi organ tubuh kita. Dan yang kedua adalah Apple Stem Cell Plus dengan mensuplai zat-zat bioaktif dari berbagai stem cell tumbuh-tumbuhan untuk regenerasi sel tubuh kita. Ya. Jadi dengan berbagai macam kandungan bahan aktif ini, dia bisa membantu memulihkan sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel imun kita. Jadi ini adalah proses ya kita menabung agar kita bisa menghadapi kondisi apapun, termasuk kondisi membangun herd immunity ini sehingga COVID-19 bisa kita sama-sama atasi. Ya, karena ada zat-zat glutathione ya dan zat-zat bioaktif seperti Fiqua, Snow Algae, anggur dan Phytoceltec Malus domestica. Ya, yang ketiga jangan lupa biorogenik ini sebagai sarana ya membangun sel imun tubuh kita. Ya. Sel-sel imun tubuh ini memiliki batas usia, Bapak dan Ibu, seperti sel yang lain. Dalam jangka waktu beberapa saat, dia akan mati dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Lah, kalau Anda gizinya kurang, ya tidak akan diganti, atau yang ganti tidak akan optimal. Makanya saya melihat banyak orang mengejar beberapa suplemen vitamin C, vitamin E ataupun biomal saja ataupun apel stem cell saja tanpa adanya gizi itu tiada arti. Gizi ini adalah merupakan zat-zat yang membangun sel-sel tubuh kita. Ini sebagai materi dasarnya. Kalau ini tidak ada, vitamin yang Anda konsumsi, zat bioaktif yang Anda konsumsi menjadi percuma. Makanya biorogenik ini mengisi kekosongan ya, zat-zat ya yang seyogyanya kita dapatkan sehari-hari. Biorogenik ini mensuplai zat-zat yang biasanya kita sulit mendapat. Contohnya adalah protein dan serat. Ya, jadi ini merupakan suatu kebiasaan yang layak kita tanamkan agar kita memperoleh gizi yang cukup sehingga sel-sel tubuh mendapat material yang cukup. Setelah distimulasi dengan apel stem cell, dia bisa tumbuh kembali. Ya. Jadi anggapan ini untuk langsing ini salah, ya. Dan benteng imun tubuh yang keempat, kita sehatkan pencernaan dan membangun imun dari pencernaan yang baik. Ya, karena bagaimana ya serat larut yang ada dalam BioFiberNice ini bisa merangsang ya pertumbuhan dari bakteri-bakteri baik yang akan menyuburkan mikroflora usus sehingga dia akan menstimulasi imunitas kita ya dan sekaligus akan mengurangi dampak negatif ya dari gejala-gejala yang timbul termasuk ya dari COVID-19 ini. Ya, dan jangan lupa penyakit komorbid yang saya ceritakan beberapa saat yang lalu, komorbid ini juga bisa menjadi ancaman ya
dalam membentuk herd immunity. Bagi orang-orang yang tidak fit, ya, kalau kesehatan keseluruhan, contohnya rakyatnya banyak obesitas atau rakyatnya banyak diabetes, hipertensi, kecepatan untuk membentuk herd immunity ini akan semakin lambat. Karena kondisi kesehatan tidak baik, dia akan membebani tubuhnya sehingga membangun sel imun yang baik itu akan lebih lama lagi. Makanya BioFit itu bisa kita gunakan untuk menjaga asupan lemak dan karbohidrat yang jahat dengan kandungan soetol dan klarinol untuk menekan ya penyerapan gula dan penyerapan lemak. Ya, jadi konteks kita bicara kali ini bukan untuk langsing. Jadi konteks ini adalah untuk ya mencegah penyakit-penyakit penyerta yang sering datang pada saat kita mengalami kelebihan berat badan. Ya, jadi uji klinik kita sudah bisa lihat dia bisa menekan gula darah, ya, dan bisa anti diabetes dan anti lemak darah dari asam klorogenat. Ya, nah berikut ya tadi adalah produk-produk yang kita lihat dari BioGreen Science yang bisa mendukung kesehatan. Nah, dengan adanya webinar kali ini, mari kita sama-sama ya, kalau memang dihadapkan dengan membentuk herd immunity, mari kita persiapkan tubuh kita dengan lebih baik ya sehingga ya proses ini akan menjadi cepat terlaksana, imbas terhadap kesehatan kita menjadi minimal, imbas terhadap infrastruktur kesehatan kita menjadi lebih minimal, imbas terhadap ekonomi kita juga menjadi lebih minimal. Berarti secara tidak langsung kita berpartisipasi di dalam ya menyukseskan percepatan penanganan dari COVID-19. Ya, ini bukan hanya sekonyong-konyong kita menjual produk, tapi ini menimbulkan kesadaran kita akan pentingnya investasi kesehatan, dan dalam hal ini ya BioGreen Science menawarkan produk-produknya. Mari kita sama-sama bangun ya kesehatan kita dengan lebih baik sehingga herd immunity bisa lebih cepat terlaksana sehingga kita bisa bersatu melawan COVID-19. Ya, terima kasih banyak. Sekian dari acara seminar ya. Nantikan tema minggu depan saya akan membahas tentang vaksin, jenis cara kerja dan efektivitas untuk pandeminya seperti apa.